Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Faruzaida dengan Sandy Ufairoh Nabila akan menjelaskan tentang demokrasi. Perkenalkan, saya Faruzaida dengan NIM 027 akan menjelaskan poin 1 sampai dengan poin 4. 1. Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah, rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi menurut para ahli. 1. Sidney Hope. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 2. Philip. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai langsung tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Unsur-unsur penegak demokrasi. A. Negara hukum. Negara hukum ketika negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perkembangan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. B. Masyarakat madani. Posisi penting masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan pengutusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. C. Aliansi kelompok strategis. Kelompok gerakan dan kelompok penekanan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. 3. Demokrasi di Indonesia. 1. Pemilu langsung. Pelaksanaan pemilu secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memilih wakil rakyat yang akan duduk di MPR, DPD, DPR. Pelaksanaan pemilu ini juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Asas-asas pemilu langsung baru diperkenalkan pada era ini. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pada UUD 1945 menjadi lebih terperinci dengan menghapuskan bab penjelas, sementara pembukaan UUD 45 tidak diubah. 3. Pengambilan tugas ABRI. Pada masa ini, tugas ABRI dikembalikan seperti semula, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Tidak ada lagi keterlibatan ABRI secara langsung dalam politik. Mereka harus bersikap netral. ABRI kemudian berganti nama menjadi TNI dan dipisahkan lembaganya dengan kepolisian, dengan tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam undang-undang. 4. Demokrasi sebagai pandangan hidup. A. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Hal ini tidak sekadar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemandudukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia. B. Musyawarah. Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya pandangan dasar belum tentu dan tidak harus seluruh keinginannya terpenuhi. C. Pertimbangan moral. Pandangan hidup demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi tidak terwujud tanpa akhlak yang tinggi. Dengan demikian, pertimbangan moral, keseluruhan akhlak jadi acuan dalam berebuta dan mencapai tujuan. D. Permufakatan yang jujur dan sehat. Suasana masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikat baik. E. Pemenuhan segi-segi ekonomi. Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. F. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikat baik masing-masing. Kerjasama antar warga negara untuk mempercayai iktikat baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada.
merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. G. Pandangan hidup demokrasi harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh, memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalitik, melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik di kelas maupun di luar kelas. Perkenalkan, nama saya Sandy Ufairah Nabila dengan NIM 210684076. Di sini saya akan menjelaskan poin 5 sampai 8. Syarat-syarat negara demokrasi. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilu yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan berserikat. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Penjelasan syarat-syarat demokrasi. 1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara, berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil. 2. Pemilihan umum yang bebas, artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. 3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan. Macam-macam demokrasi. Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Bahan keragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kepada rakyat, dan titik perhatian. A. Berdasarkan ideologi. Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak semena-mena terhadap warganya. 2. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. B. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. 1. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijadikan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. 2. Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif. Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayah luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. 3. Demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. C. Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. 1. Demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. 2. Demokrasi material.
Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Prinsip demokrasi universal. 1. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politika. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. 2. Pemilihan umumnya bebas. Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dan lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. 3. Manajemen yang terbuka untuk menyegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter. Rakyat perlu diikutkan sertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di hadap rakyat. 4. Kebebasan individu dalam demokrasi. Negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang, misalnya kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. 5. Peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Sejarah demokrasi. 1. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Barat. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 sampai abad ke-4 Masehi. Demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung. Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa ini pula keinginan menghidup demokrasi. Lahirnya makna carta atau piagam besar sebagai suatu piagam yang membuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik. 2. Sejarah dan perkembangan demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami fase surutnya. Masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini besar pada menyusun suatu sistem politik di mana kepemimpinannya cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta building dengan partisipasi rakyat secara menghindarkan timbulnya diktator. Apakah diktator ini bersifat perorangan, partai, atau militer? Terima kasih.